Assalamualaikum, saya Ferin Riawan, mahasiswa Universitas Siber Asia. Video presentasi kali ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Sebelumnya yang terhormat Bu Ratih Angkuro Wilis selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, saya juga ingin mengucapkan selamat atas disematkannya gelar doktor di Universitas Nasional. Selamat atas kesuksesannya. Di sini topik yang akan saya bawakan adalah perjalanan salah satu perusahaan besar dalam industri penyewaan hiburan video, yaitu Blockbuster. Mulai dari masa kejayaannya hingga akhirnya mengalami bankruptcy atau kebangkrutan. Dalam presentasi ini, kita akan melihat bagaimana perubahan teknologi dan perilaku konsumen memengaruhi perjalanan bisnis Blockbuster, hingga perusahaan tersebut kehilangan dominasinya di pasar. Untuk mind mapping presentasi kita kali ini, mulai dari masa kejayaan Blockbuster, lalu lanjut ke model bisnis Blockbuster, lalu kemudian munculnya perusahaan saingan yaitu Netflix, lalu adanya fenomena perubahan teknologi, lalu juga kita juga akan menyebutkan beberapa kesalahan Blockbuster beserta dengan dampaknya, lalu akhirnya kemudian perusahaan tersebut menghadapi kebangkrutan serta pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Oke, pada slide selanjutnya di sini pada pendahuluan, pada saat ini kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu Blockbuster. Blockbuster merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan film. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985 dan kemudian berkembang menjadi salah satu perusahaan rental video terbesar di dunia. Jadi pada masa kejayaannya, Blockbuster memiliki lebih dari 9.000 toko dan beroperasi di berbagai negara. Toko Blockbuster menjadi tempat yang sangat dikenal masyarakat untuk menyewa film, terutama dalam format VHS atau DVD. Keberhasilan tersebut membuat Blockbuster menjadi pemimpin dalam industri rental video. Namun, posisi sebagai pemimpin pasar tidak menjamin perusahaan akan terus bertahan. Perubahan teknologi dan perubahan kebiasaan konsumen kemudian mulai mengubah industri hiburan. Konsumen semakin menginginkan cara menonton film yang lebih praktis dan tidak mengharuskan mereka datang langsung ke toko. Hal inilah yang nantinya menjadi salah satu faktor penting dalam kejatuhan Blockbuster. Jadi kasus Blockbuster menarik untuk dipelajari karena menunjukkan bahwa perusahaan besar tetap harus mampu membaca perubahan pasar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Setelah mengetahui posisi Blockbuster sebagai perusahaan besar, pertanyaan adalah, bagaimana perusahaan ini bisa mencapai masa kejayaannya? Mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana Blockbuster mendominasi industri rental video. Pada slide ketiga, masa kejayaan Blockbuster. Jadi pada akhir tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an awal, Blockbuster mencapai puncak kesuksesannya. Pada masa tersebut, Blockbuster memiliki lebih dari 9.000 toko di berbagai negara. Koleksi filmnya juga sangat lengkap, mulai dari film terbaru hingga film klasik. Karena itu, masyarakat menjadikan Blockbuster sebagai salah satu tempat utama untuk mencari dan menyewa film. Blockbuster juga tidak hanya dikenal sebagai tempat penyewaan film, brand ini sudah menjadi bagian dari budaya hiburan pada masanya. Orang datang ke toko, memilih film, menyewa, kemudian menontonnya di rumah. Besarnya jaringan toko dan jumlah pelanggan membuat Blockbuster mampu menghasilkan pendapatan dalam jumlah yang sangat besar. Namun disinilah muncul sebuah hal yang menarik. Kesuksesan yang besar tidak selalu berarti perusahaan aman dari perubahan. Blockbuster sangat sukses dengan model bisnis toko fisiknya. Masalahnya, ketika teknologi dan perilaku konsumen mulai berubah, model bisnis tersebut justru menjadi salah satu kelemahannya. Jadi untuk memahami mengapa Blockbuster akhirnya mengalami kebangkrutan, kita perlu melihat bagaimana sebenarnya perusahaan ini menghasilkan uang dan menjalankan bisnisnya. Sekarang kita sudah melihat seberapa besar Blockbuster pada masa kejayaannya. Pertanyaannya, dari mana sebenarnya keuntungan Blockbuster berasal? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat model bisnis yang membuat perusahaan ini bisa begitu besar. Pada slide keempat, tentang model bisnis Blockbuster. Jadi, pada dasarnya Blockbuster mendapatkan pendapatan dari beberapa sumber. Sumber utamanya adalah biaya penyewaan film. Pelanggan datang ke toko memilih film yang ingin ditonton, kemudian membayar biaya sewa untuk periode tertentu. Jadi selain menyewakan film, Blockbuster juga mendapatkan pendapatan tambahan dari penjualan makanan ringan dan minuman. Produk-produk ini biasanya tersedia di dalam toko dan menjadi pelengkap ketika pelanggan menyewa film.
Blockbuster juga memiliki program membership, keanggotaan membantu perusahaan membangun hubungan dengan pelanggan dan mendorong mereka untuk kembali menyewa film. Namun, ada satu sumber pendapatan yang cukup kontroversial, yaitu denda keterlambatan atau late fees. Ketika pelanggan mengembalikan film melewati batas waktu, mereka harus membayar denda. Jadi pada masa tertentu, denda keterlambatan menjadi sumber pendapatan yang sangat besar bagi Blockbuster. Jadi model bisnis Blockbuster bukan hanya bergantung pada jumlah film yang disewa, tapi juga pada bagaimana pelanggan menggunakan layanan tersebut. Masalahnya mulai muncul ketika konsumen menginginkan layanan yang lebih praktis dan tidak ingin lagi datang ke toko untuk membayar denda atau keterlambatan. Perubahan kebutuhan konsumen inilah yang nantinya membuka peluang bagi model bisnis baru seperti Netflix. Jadi kita bisa melihat bahwa model bisnis Blockbuster sangat bergantung pada toko fisik dan perilaku pelanggan untuk datang langsung menyewa film. Ketika kebutuhan pelanggan mulai berubah, model ini mulai menghadapi masalah. Selanjutnya kita akan melihat masalah apa yang mulai muncul dan bagaimana Netflix memanfaatkan perubahan tersebut. Slide kelima, masalah yang muncul pada Blockbuster. Setelah mencapai masa kejayaan, Blockbuster mulai menghadapi beberapa masalah yang secara perlahan mengubah posisi mereka di industri rental film. Masalah pertama adalah perubahan perilaku konsumen. Pelanggan mulai menginginkan layanan yang lebih praktis. Mereka tidak lagi ingin selalu datang ke toko hanya untuk menyewa sebuah film. Masalah kedua adalah perkembangan teknologi internet. Internet semakin berkembang, membuka peluang munculnya layanan digital dan sistem penyewaan film yang dapat dilakukan dari rumah. Masalah berikutnya adalah model bisnis Blockbuster yang sangat bergantung pada toko fisik. Ribuan toko memang menjadi kekuatan Blockbuster, tetapi di sisi lain juga menciptakan biaya operasional yang besar. Kemudian ada masalah denda keterlambatan. Bagi Blockbuster, late fees merupakan sumber pendapatan, namun bagi pelanggan, denda tersebut menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Hal ini membuat sebagian konsumen mulai mencari alternatif yang lebih fleksibel. Di saat yang sama, persaingan semakin meningkat. Netflix menawarkan cara yang berbeda. Pelanggan dapat memilih film dari rumah dan tidak perlu menghadapi sistem denda keterlambatan seperti di Blockbuster. Akibat berbagai perubahan tersebut, jumlah penyewaan mulai menurun. Pendapatan Blockbuster ikut tertekan, beberapa toko mulai ditutup, dan posisi mereka sebagai pemimpin pasar mulai melemah. Jadi, masalah Blockbuster sebenarnya bukan hanya karena munculnya Netflix. Masalah yang lebih mendasar adalah perusahaan ini terlambat menyesuaikan model bisnisnya dengan perubahan teknologi dan kebutuhan konsumen. Di tengah perubahan tersebut, muncul perusahaan yang menawarkan solusi berbeda terhadap masalah yang dihadapi konsumen. Perusahaan tersebut adalah Netflix. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Netflix mengubah cara masyarakat menyewa dan kemudian menonton film. Oke, slide selanjutnya, munculnya Netflix. Setelah melihat model bisnis Blockbuster, kita masuk ke perubahan yang mulai mengganggu industri rental video, yaitu munculnya Netflix. Netflix hadir dengan konsep yang berbeda. Jika pelanggan Blockbuster harus datang langsung ke toko untuk mencari dan menyewa film, Netflix menawarkan cara yang lebih praktis. Pada awal perkembangannya, pelanggan dapat memilih film melalui website Netflix. Selain itu, DVD juga dikirim langsung ke rumah pelanggan melalui layanan pos. Hal yang menarik adalah Netflix menggunakan sistem berlangganan. Jadi pelanggan membayar biaya bulanan dan dapat menikmati layanan tanpa harus membayar denda keterlambatan seperti yang diterapkan oleh Blockbuster. Di sisi pelanggan, model ini memberikan beberapa keuntungan. Pelanggan tidak perlu pergi ke toko, tidak perlu mengantre, dan memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam memilih film. Disinilah Netflix mulai memiliki keunggulan. Netflix tidak hanya menjual atau menyewakan film. Netflix menjual kemudahan dan pengalaman yang lebih sesuai dengan perubahan perilaku konsumen. Yang juga penting, Netflix kemudian terus mengembangkan bisnisnya. Perusahaan ini tidak berhenti pada penyewaan DVD. Netflix beralih ke layanan streaming ketika teknologi internet semakin berkembang. Jadi keberhasilan Netflix tidak hanya berasal dari produknya, tetapi juga dari kemampuannya membaca perubahan kebutuhan pelanggan dan menyesuaikan model bisnisnya. Netflix sudah menawarkan alternatif yang lebih praktis bagi konsumen. Lalu, bagaimana respons Blockbuster terhadap munculnya pesaing ini? Disinilah kita mulai melihat salah satu keputusan penting yang kemudian menjadi masalah besar bagi Blockbuster. Oke, di slide selanjutnya, respons Blockbuster yang terlambat dan tidak tepat. Setelah Netflix mulai berkembang, Blockbuster sebenarnya menyadari bahwa industri rental film sedang berubah.
Jadi, masalahnya bukan karena Blockbuster sama sekali tidak mengetahui keberadaan Netflix. Salah satu keputusan penting terjadi pada tahun 2000. Blockbuster menolak tawaran untuk membeli Netflix dengan nilai sekitar 50 juta dolar. Pada saat itu, Netflix masih jauh lebih kecil dibandingkan Blockbuster. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Blockbuster belum melihat Netflix sebagai ancaman yang serius. Blockbuster masih percaya bahwa bisnis toko fisik memiliki masa depan yang kuat. Blockbuster kemudian tetap berfokus pada jaringan toko fisiknya. Mereka memang mencoba masuk ke bisnis online, tetapi langkah tersebut datang relatif terlambat. Netflix sudah lebih dulu membangun basis pelanggan dan mengembangkan model bisnis berbasis internet. Selain masalah waktu, Blockbuster juga menghadapi masalah internal. Perusahaan besar memiliki jaringan toko yang sangat luas, biaya operasional yang tinggi, dan struktur organisasi yang lebih kompleks. Kondisi tersebut membuat perubahan strategi menjadi lebih sulit dan lambat. Sebaliknya, Netflix lebih fokus pada perubahan kebutuhan pelanggan. Mereka terus bereksperimen dengan model bisnis baru dan kemudian beralih dari DVD menuju streaming. Jadi, kesalahan Blockbuster bukan karena mereka tidak memiliki sumber daya. Mereka memiliki jaringan toko, brand yang kuat, pelanggan, dan modal. Masalahnya adalah sumber daya tersebut tidak berhasil diarahkan dengan cukup cepat untuk menghadapi perubahan industri. Keputusan Blockbuster untuk mempertahankan model bisnis lama akhirnya membuat peluang untuk mengejar Netflix semakin kecil. Jadi, Blockbuster sebenarnya memiliki banyak aset dan peluang untuk melakukan perubahan. Masalahnya, perubahan teknologi terus berjalan dan konsumen semakin terbiasa dengan layanan digital. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan teknologi tersebut mengubah industri rental film secara keseluruhan. Pada slide ini kita bisa melihat bahwa perubahan industri rental film tidak terjadi secara tiba-tiba. Perubahan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan teknologi. Pertama, koneksi internet menjadi semakin cepat dan mudah untuk diakses. Kondisi ini memungkinkan masyarakat mengakses konten digital tanpa harus selalu datang ke toko fisik. Kemudian, perkembangan cloud computing, dan penyimpanan data membuat perusahaan dapat menyimpan dan menyediakan konten dalam jumlah besar melalui internet. Perangkat digital juga semakin berkembang. Smartphone, tablet, smart TV, dan perangkat lainnya membuat masyarakat semakin mudah mengakses hiburan dan berbagai tempat. Perkembangan tersebut kemudian mendorong munculnya layanan streaming. Konsumen tidak lagi harus menyewa DVD atau menunggu film dikirim. Mereka cukup memilih konten melalui perangkat yang mereka gunakan. Perubahan teknologi tersebut akhirnya mengubah perilaku konsumen. Konsumen mulai menginginkan layanan yang bisa digunakan kapan saja, lebih praktis, memiliki banyak pilihan, dan dapat diakses dari rumah. Disinilah teknologi memberikan tekanan besar kepada Blockbuster. Permintaan terhadap rental fisik mulai menurun. Toko fisik yang sebelumnya menjadi kekuatan Blockbuster justru menjadi beban ketika jumlah pelanggan berkurang. Biaya operasional tetap harus dibayar, sementara pendapatan dari penyewaan mulai menurun. Pada saat yang sama, pelanggan memiliki semakin banyak pilihan dari layanan digital seperti Netflix dan platform streaming lainnya. Jadi teknologi tidak hanya menciptakan cara baru untuk menonton film, teknologi juga mengubah model bisnis dan ekspektasi konsumen. Inilah yang membuat perusahaan seperti Blockbuster harus melakukan perubahan. Masalahnya, perubahan tersebut tidak dilakukan dengan cukup tepat dan cepat. Perubahan teknologi akhirnya memberikan dampak yang langsung terhadap bisnis Blockbuster. Jumlah pelanggan mulai berkurang, toko mulai tutup, dan kondisi keuangan mereka semakin tertekan. Selanjutnya kita akan melihat dampak tersebut secara lebih jelas. Oke, setelah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen semakin kuat, dampaknya mulai terlihat secara langsung pada Blockbuster. Pertama, jumlah pelanggan mulai berkurang. Konsumen mulai beralih dari penyewaan film secara fisik ke layanan yang lebih praktis melalui internet. Kedua, jumlah toko Blockbuster mulai berkurang. Ketika pelanggan tidak lagi datang ke toko dalam jumlah yang sama, jaringan toko yang sebelumnya menjadi kekuatan Blockbuster justru menjadi beban karena perusahaan tetap harus menanggung biaya operasional. Ketiga, pendapatan Blockbuster mengalami penurunan. Pada slide ini kita bisa melihat adanya tren penurunan pendapatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut membuat perusahaan semakin sulit menanggung biaya operasional dan kewajiban lainnya. Kemudian, kerugian semakin besar. Blockbuster harus melakukan berbagai upaya untuk bertahan, tetapi tekanan dari perubahan industri dan persaingan digital semakin kuat. Akhirnya pada September 2010, Blockbuster mengajukan perlindungan kebangkrutan di Amerika Serikat. Namun kita perlu memahami bahwa kebangkrutan ini bukan terjadi hanya karena Netflix. Penurunan Blockbuster merupakan hasil dari beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu perubahan teknologi, perubahan perilaku konsumen, persaingan, model bisnis yang semakin kurang sesuai, serta keputusan strategis yang terlambat. Jadi Blockbuster tidak kehilangan posisinya dalam satu malam.
Penurunannya terjadi secara bertahap sampai akhirnya perusahaan tidak mampu lagi mempertahankan model bisnis lamanya. Dari kasus ini kita mendapatkan satu pelajaran penting. Menjadi perusahaan terbesar tidak menjamin perusahaan akan terus berjalan. Perusahaan harus mampu membaca perubahan dan menyesuaikan strategi sebelum perubahan tersebut menjadi ancaman. Setelah melihat bagaimana Blockbuster mengalami penurunan hingga mengajukan kebangkrutan, pertanyaan berikutnya adalah mengapa Netflix justru mampu bertahan dan berkembang. Pada slide ini kita bisa melihat perbedaan strategi antara Netflix dan Blockbuster. Keduanya berada di industri yang sama, yaitu hiburan dan penyewaan film. Namun keduanya mengambil arah yang berbeda. Ketika teknologi dan perilaku konsumen mulai berubah, Netflix lebih berorientasi pada masa depan. Perusahaan terus menyesuaikan model bisnisnya dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan. Netflix awalnya menggunakan sistem DVD by mail, namun ketika teknologi internet semakin berkembang, Netflix beralih ke layanan streaming. Perubahan ini menunjukkan bahwa Netflix tidak menganggap model bisnis lama sebagai sesuatu yang harus dipertahankan selamanya. Netflix juga lebih fokus pada pengalaman pelanggan. Konsumen mendapatkan akses yang lebih praktis, pilihan konten yang luas, dan layanan yang dapat digunakan dari rumah. Sementara itu, Blockbuster masih sangat bergantung pada toko fisik. Model ini sebelumnya memang berhasil, tetapi menjadi semakin sulit ketika pelanggan mulai beralih ke layanan digital. Blockbuster juga terlambat melakukan transformasi digital. Perusahaan memang mencoba mengembangkan layanan online, tetapi Netflix sudah lebih dulu membangun posisi di pasar digital. Perbedaan lainnya terdapat pada model bisnis. Netflix menggunakan sistem berlangganan yang lebih mudah dikembangkan secara digital. Blockbuster masih memiliki biaya operasional besar karena harus mempertahankan jaringan toko fisik. Jadi perbedaan utama antara kedua perusahaan bukan sekedar siapa yang memiliki lebih banyak modal atau toko. Perbedaannya terletak pada bagaimana masing-masing perusahaan merespon perubahan. Netflix harus mengubah model bisnisnya ketika kondisi pasar berubah. Blockbuster lebih lama mempertahankan model bisnis yang sebelumnya sudah terbukti berhasil. Dari sini kita bisa melihat bahwa strategi yang berhasil pada satu periode belum tentu tetap berhasil pada periode berikutnya. Dari perbandingan ini, kita bisa melihat bahwa kegagalan Blockbuster bukan sekedar masalah persaingan dengan Netflix. Ada beberapa pelajaran bisnis yang lebih luas yang bisa kita ambil dari kasus ini. Selanjutnya kita akan membahas pelajaran tersebut. Oke. Setelah melihat perjalanan Blockbuster dari perusahaan yang sangat besar hingga mengalami kebangkrutan, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Pelajaran pertama adalah perubahan merupakan bagian dari lingkungan bisnis. Perusahaan tidak bisa menganggap bahwa kondisi pasar akan selalu sama. Ketika teknologi dan kebutuhan konsumen berubah, perusahaan juga harus menyesuaikan strateginya. Pelajaran kedua adalah kecepatan beradaptasi sangat penting. Blockbuster sebenarnya memiliki sumber daya yang besar, tetapi responsnya terhadap perubahan tidak cukup cepat. Sementara itu, Netflix terus mengubah model bisnisnya dari DVD by mail hingga streaming. Pelajaran ketiga adalah perusahaan harus fokus pada pelanggan, bukan hanya pada produk atau proses yang sudah berjalan. Konsumen Blockbuster mulai menginginkan kemudahan, fleksibilitas, dan akses dari rumah. Perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan. Pelajaran keempat adalah inovasi bukan hanya tentang menciptakan teknologi baru. Inovasi juga dapat berupa perubahan cara perusahaan memberikan layanan kepada pelanggan. Pelajaran kelima adalah perusahaan tidak boleh terlalu nyaman dengan kesuksesan masa lalu. Model bisnis yang berhasil pada suatu periode belum tentu tetap relevan ketika kondisi pasar berubah. Pelajaran terakhir adalah budaya perusahaan harus mendukung perubahan. Teknologi dapat dibeli, tetapi perusahaan juga membutuhkan sumber daya manusia dan budaya organisasi yang mampu menerima perubahan dan menjalankan strategi baru. Jadi dari kasus Blockbuster kita dapat melihat bahwa ukuran perusahaan, jumlah pelanggan, dan kesuksesan masa lalu bukan jaminan untuk bertahan. Yang lebih penting adalah kemampuan perusahaan untuk membaca perubahan, memahami pelanggan, mengambil keputusan, dan beradaptasi sebelum terlambat. Dari berbagai pelajaran tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa masalah utama Blockbuster bukan hanya persaingan dengan Netflix. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana perusahaan merespons perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya kita akan merangkum keseluruhan pembahasan ini dalam kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kasus Blockbuster menunjukkan bahwa kesuksesan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar perusahaan tersebut. Blockbuster pernah menjadi pemimpin industri rental film dengan ribuan toko dan jutaan pelanggan. Namun perkembangan internet dan perubahan perilaku konsumen kemudian mengubah cara masyarakat mengakses hiburan.
Pada saat yang sama, Netflix hadir dengan model bisnis yang lebih fleksibel. Netflix mampu beradaptasi dari layanan DVD by mail menuju streaming dan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Blockbuster sebenarnya memiliki sumber daya yang besar untuk melakukan perubahan. Namun, perusahaan terlambat merespons perubahan dan terlalu lama bergantung pada model bisnis toko fisik. Akibatnya, jumlah pelanggan dan pendapatan menurun. Banyak toko yang ditutup, dan akhirnya Blockbuster mengajukan kebangkrutan pada tahun 2010. Dari kasus ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Perusahaan harus mampu membaca perubahan pasar, memahami kebutuhan pelanggan, berani melakukan inovasi, dan memiliki budaya organisasi yang mendukung perubahan. Jadi inti dari kasus Blockbuster bukan sekedar tentang perusahaan yang kalah dari Netflix. Kasus ini menunjukkan bahwa strategi yang berhasil pada masa lalu belum tentu tetap relevan di masa depan. Perusahaan yang ingin bertahan harus terus mengevaluasi model bisnisnya dan berani melakukan perubahan ketika kondisi pasar berubah. Dengan demikian, keberhasilan masa lalu bukan jaminan untuk masa depan. Kemampuan untuk beradaptasi menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis. Sebagai penutup, kasus Blockbuster memberikan satu pelajaran penting dalam dunia bisnis. Blockbuster pernah menjadi perusahaan besar dengan ribuan toko dan pelanggan yang sangat banyak. Namun, kesuksesan tersebut tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan perusahaan. Ketika teknologi berkembang dan perilaku konsumen berubah, perusahaan harus mampu menyesuaikan diri. Netflix menjadi contoh bagaimana perusahaan dapat mengubah model bisnis sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan. Sementara itu, Blockbuster terlambat melakukan perubahan sehingga kehilangan relevansinya di pasar. Jadi keberhasilan masa lalu bukan jaminan untuk masa depan. Perusahaan harus terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi. Pada akhirnya, perubahan tidak dapat dihindari. Yang dapat dilakukan perusahaan adalah memilih untuk merespons perubahan lebih cepat. Demikian presentasi mengenai kejatuhan Blockbuster dan pelajaran bisnis yang dapat kita ambil. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.